Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Nah, langkah selanjutnya itu ada proses yang terjadi pada keseimbangan pasar. Dalam proses keseimbangan pasar ada 4 proses. Yang pertama, penjual menyediakan barang sesuai permintaan. Nah, di dalam proses ini tugas penjual adalah menyediakan barang disesuaikan dengan permintaan yang ada pada pembeli. Jika barang yang disesuaikan terlalu banyak sementara tingkat pembelian menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan berpengaruh pada harga pasar yang ada. Nah, proses kedua itu keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Dalam proses ini, kebutuhan pembeli akan barang yang ada pada pasar menjadikan penjual harus memastikan stok harga barang dagangannya dalam periode tertentu dan tidak menambahkan jumlah ketersediaan barang yang berlebihan. Oleh karena itu, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaannya harus sama. Dan stok yang proses ketiga itu ada stok barang sesuai penawaran pembeli. Di dalam proses ini, stok barang yang tersedia akan konstan saat itu juga. Nah, sesuai dengan yang dibutuhkan pembeli dan tersedia pada penjual. Jika stok barang kurang bahkan langka, maka pembeli akan kesulitan mendapatkan barang. Hal ini juga akan berpengaruh banget sama harga suatu barang. Nah, proses yang keempat itu adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Di dalam proses ini, produsen akan menjual barangnya dengan stok yang ada setiap harinya. Produsen tidak akan menambah jumlah stok barang. Sementara itu, konsumen pun melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus artinya keseimbangan pada pasar sedang berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada fungsi utama keseimbangan pasar. Fungsi utama dalam keseimbangan pasar itu ada 2. Yang pertama itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Dan juga sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut itu juga mengalami penurunan. Yang kedua itu ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dipahami sebagai persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran bekerja sesuai dengan hukum penawaran, yang dimana hukum penawaran yaitu kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya juga, misalnya penurunan harga barang akan diikuti juga dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada cara-cara menghitung harga keseimbangan. Untuk mengetahui harga keseimbangan, kita dapat menghitung menggunakan tabel. Di sini, di dalam tabel ini bisa dilihat dalam jumlah rupiah
1.000 sampai 5.000 dan juga ada jumlah barang yang diminta dan juga ada jumlah barang yang ditawarkan. Untuk menghitung harga keseimbangan, kita harus menyusun tabel yang berisi P itu harga, QD itu harga yang diminta, dan juga QS itu jumlah yang ditawarkan. Bisa dilihat di tabel ini. Dari tabel di atas dilihat bahwa pada harga 4.000 jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, di dalam tabel ini keseimbangan pasar terjadi pada harga 4.000 karena jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan itu sama, yaitu 60 unit. Nah, selanjutnya itu ada contoh. Contoh dari permintaan dan penawaran. Di dalam contoh ini ada jadwal permintaan dan penawaran mingguan untuk merek minuman ringan dengan berbagai harga. Dibuka harga dengan harga dari 0 sampai dengan 8.000 yang ditunjukkan di dalam tabel. Di dalam tabel ini juga keseimbangan pasar terjadi itu pada harga 4.000. Kenapa keseimbangan pasar terjadi di harga harga keseimbangan pasar terjadi di harga 3.000? Karena di dalam keseimbangan pasar jumlah kuantitasnya sama dengan jumlah permintaannya. Jadi keseimbangan pasar terjadi harganya 3.000 per minuman. Dan selanjutnya, dari ilustrasi di atas, jika keseimbangan pasar dinyatakan secara matematis akan menjadi seperti berikut. Bisa dilihat dari kurva keseimbangan pasar itu, permintaan sama dengan penawaran, yang dimana kata lain permintaan itu kita sebut dengan QD atau demand, dan penawaran itu supply sama dengan QS. Rumusnya itu permintaan sama dengan penawaran. Secara grafis, keseimbangan pasar terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Cukup sekian saya ucapkan, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau penjelasan yang kurang jelas dari saya. Saya Dinda Kamila Taufik mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian penjelasan materi tentang keseimbangan pasar dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya Dinda Kamila Taufik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.